Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung, no Rocky no Party terhadap posisi Presiden Jokowi saat ini. Seperti yang dilansir oleh glora.co.id, bukan bebek lumpuh, Rocky sebut Jokowi sudah jadi sitting duck, tak lagi dilindungi PDIP. Dan kita sudah miris ya, posisi Presiden Jokowi yang saat ini tinggal 1,5 tahun dan sudah juga disentil oleh ketua umumnya yaitu Megawati Soekarno Putri, dihajar kanan kiri dalam tanda kutip terkait kinerjanya dan juga posisinya yang seharusnya harus ya, meskipun menyisakan waktu sedikit ya, harus masih bisa dihormati sebagai presiden. Langsung saja kita baca dan kita ulas apa yang dimaksud oleh Rocky Gerung ini. Glora.co, pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi sudah tak lagi menjadi bebek lumpuh. Rocky menjelaskan bahwa istilah bebek lumpuh sendiri merujuk kepada seseorang yang memang sudah akan diganti jabatannya dan tinggal menunggu untuk diganti. Jokowi yang kemarin disentil oleh Megawati di HUT ke-50 PDIP kini disebut Rocky sudah menjadi sitting duck. Kalau kasus Jokowi di depan Ibu Mega, dia bukan lame duck, bebek lumpuh, dia itu sitting duck, ujar Rocky Gerung dikutip suara.com dari kanal YouTube-nya Minggu. Arti sitting duck, kata Rocky, adalah bebek yang ada di sasaran tembak dan sudah dikunci. Ia menilai Jokowi sudah berada di fase sitting duck dan meskipun jabatannya berakhir pada tahun 2024, Jokowi sebetulnya sitting duck walaupun dia masih 1,5 tahun lagi. Tapi dia sudah sitting duck, tutur Rocky Gerung. Rocky menyampaikan bahwa hal tersebut berarti sudah tidak ada yang melindungi Jokowi. Ia menyebut bahwa satu-satunya protektor Jokowi adalah PDI Perjuangan. Namun kini Partai Banteng Moncong Putih itu disebut tak lagi melindungi sang presiden. Bahkan PDIP justru kayak ini, Jokowi udah ada di depan gua nih, ini. Silakan siapa yang mau tembak duluan, itu namanya sitting duck, jelas Rocky. Artinya dia tidak lagi terlindungi PDIP. Nah, kira-kira begitu. Biasanya kalau orang berburu itu beli bis misalnya, terhalang pohon-pohon. Nah, ini bebeknya langsung kelihatan tuh sambungnya. Oleh karena itu, Rocky menganggap Jokowi sesungguhnya sudah berada di fase sitting duck. Dia menilai Jokowi seperti bebek yang sudah bertengger, tidak bisa kemana-mana lagi, dan tinggal menunggu untuk menjadi sasaran tembak. Rocky menyebut istilah bebek lumpuh sudah tak cocok sebab Jokowi dinilai memang sudah lumpuh dan berupaya untuk mencari perlindungan. Perlindungan pertama dari PDIP. PDIP sebetulnya nggak ingin melindungi. Kalau melindungi kan nggak akan digituin oleh Ibu Mega, jelasnya. Menurut Rocky, apabila PDIP masih menjadi pelindung Jokowi, maka Presiden RI ke-7 itu tidak akan jadi sasaran bully Megawati. Jadi kalau protektor dari Jokowi adalah Ibu Mega, nggak mungkin Ibu Mega bully walaupun secara halus. Tapi orang ngerasa bulinya terlalu kasar kan, jadi dia bukan lame duck, tapi udah sitting duck tandasnya. Ya sobat sekalian, jadi kita juga merasakan gitu ya, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Perjuangan yaitu Megawati yang dalam tanda kutip ya bully ya, sesuai yang disampaikan oleh Rocky, dan itu seakan menjadi satu hal ya, disentil oleh Bu Megawati terkait kinerjanya selama ini. Dan hal yang miris juga adalah penyampaian hal-hal yang disampaikan pada saat HUT PDIP yang ke-50 yang sifatnya tidak substantif tetapi justru ya lebih memojokkan dalam tanda kutip Presiden Jokowi yang seharusnya bisa lebih dihormati, meskipun kita ketahui masa jabatannya tinggal sedikit lagi ya, 1,5 tahun, dan itu mungkin kurang dari itu ya, melihat dari posisi saat ini ya, pragmatisme partai yang tentu saja akan melindungi dan cari selamat ya partai-partai masing-masing untuk masa depan partai koalisi istana. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh
Ibu Megawati ya, memang kurang lebih gambaran terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi ada baiknya memang menyampaikan sesuatu itu yang lebih substantif daripada hal-hal yang sifatnya kurang esensial ya, yang terlihat Presiden Jokowi seakan terpojok dan terpuruk dengan pernyataan-pernyataan dari ketua umumnya. Nah, misalnya hal-hal yang sifatnya positif dan juga substantif yang harusnya lebih dimajukan, misalnya pencapaian terkait kepentingan rakyat ya, yang kita ketahui PDIP adalah partai wong cilik dan menjadi partai pemenang 2 kali di Pilpres dan di pemilu 2014 dan 2019. Nah, memang pencapaian ini adalah seperti dalam tanda kutip roda kehidupan, saatnya dibawa dan saatnya dalam hal ini kurun 2 periode ini PDIP memimpin, dan juga menyebutkan Pak Jokowi ya, yang kita juga miris ya, kasihan deh kalau tidak ada PDIP. Nah, ini harusnya bisa diatur ritmenya ya, karena ini adalah presiden yang meskipun ya merupakan yang sering disebut yaitu petugas partai, tetapi hal yang esensinya harusnya adalah di dalam partai politik itu, ketika presiden itu sudah menjabat sebagai presiden, embel-embel dari partai itu harus bisa ditinggalkan. Nah, setelah itu baru presiden itu bisa menjalankan kewajiban dan tugasnya, dan tidak terkesan kalau terus-menerus dicap sebagai petugas partai, artinya yang berkuasa sebenarnya ada ketua umum, dan kebijakan yang dikeluarkan akan dipersepsikan merupakan kepanjangan tangan dari partainya itu. Nah, itulah posisi ataupun sikap partai-partai di negeri ini yang masih bersifat feodal, yang terus dipelihara, yang seharusnya ini harus diubah menjadi lebih lebih egaliter dan lebih demokratis daripada terus-menerus sistem feodal ini dipelihara, dan akhirnya yang terjadi adalah kepemimpinan siapa yang mempunyai modal, yang mempunyai kekuasaan, yang punya pengaruh itu tidak bisa diganti karena sistem feodal itu. Nah, apa yang disampaikan oleh presiden ketua umum PDIP yaitu Megawati sudah ya, kalau kita melihat bully dalam tanda kutip yang habis-habisan kepada Presiden Jokowi, ini bukan lagi menjadikan Presiden Jokowi menjadi lemdak atau bebek lumpuh ya, tetapi memastikan ya posisi presiden seperti sitting duck, artinya bebek yang kalau kita melakukan perburuan di hutan itu masih ada halangan-halangan pohon-pohon, yang itu kita kemungkinan akan sulit langsung menembak ataupun mendapatkan buruan. Tetapi ketika posisinya bebek itu sudah tidak ada halangan pohon dan hanya menyisakan bebek itu saja ya, dan tinggal langsung berhadapan, maka ini menjadi sasaran pas ya, sasaran empuk untuk ditembak dari berbagai arah. Nah, kira-kira itu yang dianalogikan ya oleh Rocky Gerung, bahwasanya posisi Presiden Jokowi yang menyisakan waktu hanya kurun waktu sebentar ya, 1,5 tahun ya, dan kemungkinan efektifnya ya tidak sampai seperti itu, mungkin kurang dari itu, mengingat pragmatisme partai adalah ketika akhir-akhir masa kekuasaan, otomatis kekuasaan Presiden Jokowi itu akan hilang dengan sendirinya, dan yang terjadi adalah mayoritas partai koalisi istana itu akan mengurusi ya masa depan partainya masing-masing dan menyelamatkan partainya masing-masing untuk ke depan. Nah, ini menjadi hal yang wajar dalam pragmatisme partai yang sifatnya
saat ini ya, yang mencari kekuasaan, daripada lebih fokus untuk mengurusi rakyat, yang harusnya kalau lebih mempunyai tujuan tulus untuk mengurusi rakyat, partai-partai ini akan lebih fokus bekerja dan akan fokus bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani, yaitu kesepakatan mengurusi rakyat, daripada lebih fokus untuk kekuasaan ya, kemudian bagi-bagi sharing kekuasaan. Dan tentu saja di akhir masa pemerintahan yang tinggal 1,5 tahun ini, akhirnya yang bisa kita sangka ya, duga adalah pasti kembali lagi partai, termasuk juga gabungan partai-partai koalisi itu akan lebih fokus mengurusi kepentingan partainya masing-masing daripada kepentingan rakyat. Nah, ini yang juga tentu saja menjadi status yang tidak menguntungkan ya bagi Presiden Jokowi, yang harusnya ya partai koalisi itu setia, suka atau tidak suka, dengan pragmatisme partai saat ini dan ketidaktegasan dari Presiden untuk menegur ya partai yang lebih fokus untuk mempersiapkan kontestasi pemilu daripada menjalankan sisa kontrak dengan rakyat untuk menyelesaikan tugas sampai 2024 ini ya, akan terlihat ya bahwasanya satu demi satu ya para pendukung ya dari kekuasaan, termasuk Presiden Jokowi, harus benar-benar rela ya Presiden Jokowi untuk ditinggal para pengikutnya. Termasuk yang terakhir adalah bagaimana ketika kekuasaan itu sudah menurun dan akan pudar, dukungan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup itu sekarang pecah. Nah, meninggalkan hanya satu partai, yaitu PDIP, The Ruling Party, yang hanya satu-satunya ya, dan diikuti yang terbaru yaitu PBB, karena kemungkinan ada kepentingan dan situasi kondisi dari PBB yang lebih menguntungkan proporsional tertutup daripada proporsional terbuka. Nah, dengan menyisakan waktu yang kurang lebih hanya sebentar, yaitu 1,5 tahun, memang hal yang bisa diusahakan oleh Presiden Jokowi adalah apa yang saat ini dimiliki, yaitu rakyat. Jadi rakyat adalah harus menjadikan rakyat itu ya fokus tujuan ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada ya, yang berkaitan dengan masyarakat ya, rakyat. Dan itu satu-satunya legacy yang bisa ditinggalkan oleh Presiden Jokowi ya, supaya setelah selesai masa jabatan ada legacy bagus dari presiden dan akan dikenang oleh rakyat. Nah, masih banyak problem-problem rakyat yang saat ini sifatnya elementer dan patut untuk dijadikan perhatian, yaitu bagaimana kebebasan berbicara itu yang konon ya pada pemerintahan Presiden Jokowi ini benar-benar direpresi, seakan-akan kondisinya itu kurang lebih sama seperti otoriter ya, pemerintahan Orde Baru. Bagaimana seseorang itu mengkritik ya, bagaimana seseorang itu menjadi oposisi, tidak ada ruang bebas untuk mengkritik dan menjadi oposisi, yang ada perbedaan pendapat itu malah dikriminalisasi. Nah, ada waktu ya untuk memperbaiki itu semua sebagai legacy dari Presiden Jokowi, karena yang ada terjadi adalah tidak hanya ditinggal para partai pengikutnya, termasuk juga The Ruling Party sudah memberikan garis tegas bahwasanya Presiden Jokowi akan habis masa kontraknya dan akan meninggalkan ya, ditinggalkan oleh partai penguasa, termasuk juga lindungan dari kekuasaan dari The Ruling Party melalui ketua umumnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, memang posisi sitting duck ini ya janganlah dianggap baper ya, tapi ini hanyalah
jadikan sebagai introspeksi ya bagi pemerintah dan juga Presiden Jokowi, agar kembali lagi ya fokus untuk mengurusi rakyat sebagai legasi terbaik, daripada lebih sibuk ya untuk mengurusi capres pemilu dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu ya sesuai yang disampaikan oleh mantan Presiden SBY, tidak negara itu jangan sampai terlalu dalam mengurusi pemilu yang sudah ada tugasnya, yaitu KPU dan Bawaslu. Dan lebih baik ya urusan pemimpin atau pengganti presiden itu pasti akan muncul dengan sendirinya, dan tugas presiden tentu saja adalah kontrak dengan rakyat ya, menyelesaikan persoalan rakyat, karena itu legasi yang baik untuk meninggalkan ya sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi ini menjadi lebih baik di hadapan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.